Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Selamat bergabung kami ucapkan kepada partisipan di HMTP Sharing Class 13 dengan tema Vertical Development. Adapun untuk susunan acaranya akan saya bacakan yaitu sebagai berikut: persiapan login Zoom, pembacaan Al-Quran, pembacaan profil pemateri, share experience, sesi tanya jawab, dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Crispian Patan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Crispian. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu alumni Teknik Pertambangan Angkatan 2012, kepada Bang Hendra Purwaka ST, dipersilahkan. Terima kasih. Ini saya langsung mulai. Cara nge-share ini gimana ya? Saya mau nge-install PowerPoint dari saya. Yang Preston Now, yang di sebelah kanan. Iya, terus pilihannya pilih jendela atau layar ya kan? Ya, itu Bang. Terus pilih layar. Pilih. Muncul nggak ya? Sorry. Muncul Bang. Muncul ya, PowerPoint-nya udah muncul ya? Iya Bang, udah muncul ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga untuk adik-adik, rekan-rekan dan abang yang sudah menyempatkan hadir di sesi mining sharing class yang ke-13 ini. Di sini yang pertama saya pengen mengapresiasi dulu nih, bagus untuk panitia ini mengadakan ini gitu kan, soalnya ini menurut saya sangat berguna lah gitu kan, untuk sharing, ya kita sama-sama sharing lah gitu, bagi kalian dan bagi kami juga gitu kan.
Untuk satu ya nambah ilmu, kedua untuk silaturahmi gitu kan. Untuk hari ini saya bilang spesial nih karena pengisi materinya ini ya orang yang susah dicari lah gitu ya. Di angkatan saya pun saya susah nyari dia nih. Ini udah muncul kan ya CV-nya ya? Udah bang. Sudah Ya. bang. Sudah bang. Ini merupakan saudara Wardani Hermawan ST. Dia merupakan main engineer di PT Red Hat Indonesia. Untuk job site-nya di PT Freeport Indonesia. Kalau educational background-nya dia sama seperti saya, yaitu dari angkatan 2012. Kita sama-sama lulus di tahun 2017. Kemudian untuk experience-nya, Wardani ini pernah 2015 ini KP di PT Newmont Nusa Tenggara, sekaligus TA-nya juga di PT Newmont Nusa Tenggara. Itu materinya kalau tidak salah itu tentang vibration, tentang getaran hasil ledakan. Kemudian setelah lulus di tahun 2017 sampai 2018, PT Wardani ini bergabung di PT Solusi Global Berkelanjutan, mining konsultan. Kemudian di 2018 Wardani ini bergabung ke PT Red Hat Indonesia. Kalau yang baru dengar atau baru tahu Red Hat ini apa, coba sharing. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan ke Bang Wardani waktu sesi tanya jawab. Kemudian untuk trainingnya, Bang Wardani ini sudah memiliki blaster basic training dari PT FI tahun 2018. Kemudian Mechanized Race Climber Training dari PT Red Hat 2019. Untuk selanjutnya saya offer ke Bang Wardani aja untuk langsung kali Bang ya. Bang Wardani. Iya Bang Indra, ya. Lanjut. Oh ya, tambahan sedikit nih untuk teman-teman sekalian gitu kan, apalagi yang semester akhir gitu ya, mohon ya diperhatikan dengan serius lah gitu. Soalnya setahu saya nih materi yang bakal disampaikan ini, kalau zaman saya dulu ini tidak diajarkan di teknologi terowongan, tidak ada di mekanisme penambangan bawah tanah, itu pun juga tidak ada. TBT juga tidak ada. Jadi menurut saya ini materinya fresh, ini yang banyak digunakan di tambang bawah tanah, nggak banyak sih. Yang bakal menjadi masa depan teknik di tambang bawah tanah. Jadi saran saya serius, kalau belum ngerti coba nanti sambil mendengarkan Bang Dani sambil di googling gitu kan. Kalau ada pertanyaan disiapkan, nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Soalnya ini ilmunya jarang gitu menurut saya gitu ya. Oke Bang Indra, saya bisa lanjut atau? Silakan Bang Dani. Sebelumnya kelihatan ya PowerPoint-nya. Belum bang, belum Bang. terlihat. Ya. Saya baru juga ini presentasi. Bisa diarahkan, minta tolong. Di present now bang, yang di sebelah kanan, pojok kanan di bawah. Terus? Ya, terus nanti ada pilihan buat tampilin layarnya. Kalau misalnya PPT-nya udah dibuka. Seluruh layar Anda. Betul nggak? Iya yang itu bang, tapi belum muncul. Belum muncul ya? Saya sudah coba. Belum bang, coba pilihnya yang window coba. Window. Oke.
Muncul ya? Nah, udah muncul Bang, tinggal ditampilkan ke PPT-nya aja langsung. Muncul Dan. Kelihatan ya? Kelihatan Dan. Tinggal PowerPoint-nya Dan. Ini belum? Belum. Ini Bang. baru nge-share. Ini baru nge-share ini aja, kayaknya ini browser aja Dan. Kok browser? Ya, ini baru nge-share browser aja ini. Mana ini? Sorry. Saya langsung masuk ke PowerPoint ya? Iya Bang, PowerPoint aja. Nah, tinggal show PowerPoint-nya Dan. Mantap. Nah, udah ada Bang. Ada ya? Mantap. Yuk. Ada ya? Ada Bang. Oke. Terima kasih Bang Hendra, panitia dan teman-teman yang lainnya. Saya panggil teman-teman aja ya biar lebih akrab ya. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengenai apa yang saya sudah dapatkan di PT Redpath Indonesia, khususnya di bidang vertical development atau yang biasa kita sebut rice mining. PT Redpath ini bergabung di job site PT Freeport ini dari tahun 80-an. Sudah cukup lama dia. Dan itu awal terbentuk mulanya PT Redpath di Indonesia ini berawal dari Departemen Alimaking ya, atau yang sekarang sudah berubah jadi MRC. Di sini saya ada tampilan beberapa foto sih yang pernah saya dapatkan waktu bekerja di PT Redpath sampai saat ini. Mungkin sekilas gambarannya itu sudah ada lah Alimak itu seperti apa ya di sini dari gambar-gambar ini. Kemudian pada tahun 2019 saya dari PT Redpath Indonesia diikut sertakan training untuk langsung dari Kanada, yang isinya orang Kanada. Di situ yang diisi Gary Gagain. 2019 kita membahas mengenai semua mekanis tentang Alimak, baik itu dari rail, Alimak unitnya, ataupun cara pengoperasian dari Alimak tersebut. Sebelumnya Bang Hendra sudah sampaikan kalau saya bergabung di PT Redpath itu dari tepatnya sih di Maret 2018 sampai saat ini. Di sana saya ditempatkan sebagai engineer-nya MRC departemen. Nah, apa sih Alimak itu? Alimak ini sebenarnya unit yang bekerja untuk mengangkat miner ke atas dan melakukan ekskavasi secara vertikal, baik itu 90 derajat ataupun 80, dan kita biasanya mainnya di Freeport itu di atas 60 sih sampai 90. Jadi kita bisa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan klien kita. MRC ini sebenarnya singkatan dari Mechanized Rice Climber, jadi mekanisnya untuk metode pemanjatan. Dibilang pemanjatan di sini karena Alimak ini seolah-olah dia memanjat dengan menggunakan rel. Saya tampilkan secara umumnya saja mengenai MRC atau Alimak begitu.
Karena kalau kita bahas terlalu detail sekali mengenai Alimak ini, saya yakin itu dari segi modulnya juga terlalu tebal sekali. Jadi saya ambil di sini hanya sebatas kasat mata saja yang bisa dilihat dan bisa mempermudah teman-teman untuk memahami Alimak itu apa. Di sini yang pertama ada cuprail. Cuprail itu dia berfungsi sebagai pembelok dari si Alimak. Biasanya ditempatkan di sini, di brow-nya dari si rise. Kita di sini sebutnya itu brow, bottom brow. Jadi ketika ini rise-nya, ini top, ini brow-nya. Mohon maaf, apa namanya? Untuk mouse-nya kelihatan ya penunjukannya? Kelihatan Bang. Oke. Biar oke. Jadi yang nomor 1 ini atau curve rail ini biasanya kita tempatin di sini. Baik itu 80 out, 12 out untuk radius dari kemiringan si rail. Itu banyak kebutuhannya. Karena rail itu kalau kita lihat dari gambar secara umum itu railnya itu menempel di back. Kita anggap ini back ya. Kalau di Freeport itu sebutnya atap itu back di dalam underground. Ini back, kiri kanan itu wall sama floor ya, sudah biasa kita sebut. Atau wall itu bisa juga disebut sebagai rib. Kalau punggung atau back. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini bahwa rail dan alimaknya itu akan nempel di back. Tapi untuk saat ini kebanyakan alimak itu akan turun ke bawah, parkir ke bawah sampai ke bawah. Jadi kebutuhan si cuprail ini berbagai macam. Oke, kemudian saya lanjut ke nomor 2. Di sini ada tail rail atau ekornya dari si alimak, dari si rail itu, railnya alimak. Ini tail rail, ini juga tail rail sih. Ini nomor 8 ini. Nomor 8, tapi yang paling belakang dia. Nanti alimak itu ada parkir di sini dia. Atau di belakang sini. Kemudian nomor 3 itu ada extra roller. Extra roller itu di sini. Terus ada surface rail. Ini surface rail. Di sini kita biasanya digunakan surface rail ini sewaktu-waktu kita alimak ini di surface. Jadi kita parkir di sini, melakukan dari mekaniknya melakukan service. Saya membahas sedikit tentang mekanik. Jadi dari mekaniknya alimak ini itu di training juga dari Kanada, dari Ontario Kanada, langsung dari Red Pat Kanadanya. Jadi sekelas Freeport mereka tidak punya mekanik untuk menanggulangi alimak ini, sistem dari alimak ini. Jadi mereka tidak mau berbeda lagi dengan equipment lain yang biasa digunakan untuk underground seperti Jumbo, terus solo drill. Itu Freeport sendiri sudah mempunyai mekaniknya sendiri. Namun untuk alimak ini mereka belum memiliki, itu langsung ditanggulangi oleh Red Pat Indonesia yang sudah di-training oleh Red Pat Kanada langsung. Jadi service rail itu nanti kita gunakan untuk melakukan maintenance, preventive maintenance, PM biasanya kita sebut itu, ataupun ada kerusakan dari si alimak itu. Kemudian dia ada frame-nya si alimak. Terus di situ ada overspeed safety device. Nah, di sini overspeed safety device ini berfungsi untuk ketika terjadinya kegagalan pada alimak tersebut. Kita tahu kan bahwa ini rodanya dari besi dan relnya dari besi. Kalau besi ketemu besi, ketika dia turun, baik itu dari berapa ketinggian berapa,
10 meter atau enggak, biasa kita ekskavasi di atas itu lagi. Ada yang sampai dulu waktu masih awal-awalnya Grassberg berjalan itu, Orpas itu sampai ratusan meter. Nah, dari overspeed safety device ini dia akan melakukan pengereman secara mendadak ketika dia speed dari alimak ini sudah berlebihan. Speed dari alimak ini kenapa dia berlebihan? Ketika terjadinya kegagalan pada si alimak tersebut. Karena selama ini tidak ada yang bawa alimak itu kecepatannya lebih dari 20 km per jam, itu tidak ada. Ketika dia sampai 100 km per jam, dia akan berhenti secara mendadak. Selagi safety device-nya masih berfungsi. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ekskavasi, itu safety device itu hal yang utama untuk dilihat selain motor-motornya si alimak. Dulu di Mongolia, saya dapat cerita sih dari kebetulan salah satu ekspatriatnya yang pernah bekerja di sana, atau bule yang pernah bekerja di sana. Di sana itu dulu dia bekerja di Redpath Indonesia juga, di Freeport. Kemudian dia pindah ke Mongolia. Dia pernah kegagalan pada sistem dari si alimak itu. Pas sampai atas, alimaknya tidak bisa turun. Baik itu alimak ini banyak tenaganya, bisa dari elektrik, angin. Kemudian dia kesalahan dalam penanggulangan pertamanya dia. Yang dia ganggu pertama yaitu safety device-nya. Seharusnya safety device ini kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh ganggu dan tidak boleh mengganjal. Pada saat itu dia mengganjal safety device-nya. Saya hanya mendengar cerita ya. Mendengar cerita dari ekspatriatnya di sana. Dia mengganjal sehingga terjadi kesalahan pada safety device ini dan dia meluncur hampir 200 meter. Dan orangnya selamat. Alhamdulillah selamat. Tapi itu kecepatannya itu kita sudah tidak tahu. Yang jelas saat dia turun sampai ke sini, seharusnya parkir di sini, dia tembus sampai ke depan, menghantam dinding-dinding di depan. Dan itu selamat. Dia masih pulang dengan tidak di dalam peti lah gitu, kasarnya seperti itu udah sangat bersyukur sekali. Cuman dia hanya beberapa cedera seperti patah tulang segala macam. Jadi penting sekali untuk safety device ini. Kemudian ada di sini, saya lanjut ke nomor 6, ini ada lower drive unit ini. Di sini ada lower drive unit. Terus ada connecting beam-nya di sini. Dari antara motor 1 dengan motor 2 itu ada connecting unit-nya. Tie rail saya sudah sebut tadi, yang paling belakang sih, dibilang behind service rail. Kemudian ada platform. Platform ini sebagai tempat pijakannya mereka si miner ketika melakukan ekskavasi. Baik itu dari drill, pemasangan ground support dan segala macam. Terus personal check-nya di sini ada personal check-nya. Jadi sebelum mereka naik ke platform, mereka akan berbaring di sini dulu. Kemudian alimak naik, alimak naik di sini. Setelah itu mereka ada pintu di sini. Naiklah mereka ke atas platform, lalu melakukan beberapa kegiatan mereka, mulai dari drill, loading, install ground support dan segala macam. Terus di sini ada platform support arms-nya ini sebagai support untuk si platform ini, nanti akan dipasangkan nada di sini. Terus ada drill steel box ini. Sebenarnya untuk saat ini sih kita sudah jarang sekali menggunakan ini. Jadi dia ada di bawah di sini, di bawahnya cage-nya si miner.
Di sini ada box. Jadi baik itu dari jackleg yang digunakan, ya mungkin kita sudah familiar ya dengan jackleg ya. Terus stylenya jackleg, karena yang digunakan di sini dia sejenis jackleg, tapi kita sebutnya itu stopper, karena dia penggunaannya itu ke arah atas. Terus ada trailing leadernya di sini. Terus ada post kanopi atasnya, segala macam. Mungkin itu bagian dari alimak, tidak yang bisa saya jelaskan secara umum. Di sini saya sedikit melihat kalau ini dia pengoperasiannya alimak. Ini dia sudah dirakit semua. Ketika kita tarik dia ke sini, maka alimak itu akan naik. Ketika kita turun, dan alimak itu akan ketika kita dorong, alimak itu akan turun. Untuk brake-nya sih ada hand brake, ada foot brake, segala macam selain dari safety device ini. Oke, saya lanjut. Di sini ada perbandingan antara platform, kanopi, dan lebar rise. Biasanya kita ekskavasi itu square ya, atau round, seperti itu. Maksimumnya dari kegiatan ekskavasi kami ini 3 meter kali 3 meter untuk square. Untuk roundnya sebenarnya kita sekarang sudah lebih safety-nya tuh di 3 meter. Kalau lebih dari 3 meter kita akan melakukan widening saja, lebih aman, karena itu arahnya ke faktor safety. Misalnya diameter rise-nya untuk yang square 3 kali 3 karena persegi. Untuk rest area-nya kita berikan saja. Untuk platformnya yang untuk mengakomodir itu minimal 2.8 kali 2.8 meter di situ. Untuk menjangkau 3 kali 3 ini. Jadi hanya ada gap antara wall dengan platform itu hanya 20 cm aja. Kemudian ada canopy size-nya. Canopy size-nya ini 1.8 kali 21. Ini kanopinya. Ini untuk melindungi, ini wajib ini untuk di sana. Karena saya semenjak kerja di Redpath, job site-nya di Freeport ini, sudah seringkali saya mendapat kasus bahwa batuan itu masih ada jatuh di antara celah-celah kanopi ini. Biasanya kita selain dari kanopi ini, kita pasang juga screen mesh untuk memperkecil lubang celah yang ada di kanopi ini. Biasanya kita taruh screen mesh di sini untuk lebih aman. Padahal secara prosedurnya, SOP-nya cukup dengan kanopi saja. Yang penting kita mengacu dengan ukuran ini. Ketika diameter yang res yang akan diekskavasi itu 3 kali 3, maka kanopinya harus dipakai 1.8 kali 2.1 seperti itu. Ini untuk cantilevernya atau posnya yang kita bilang ini nih, posnya itu minimal 4 untuk support kanopi itu. Kalau ini pos untuk support platformnya. Begitu juga dengan rise yang round ya atau lingkaran, dia akan mempunyai spesifik tertentu. Diameter rise, dari mana diameter rise? Diameter rise tergantung dari kebutuhan klien. Bisa untuk core access atau bisa untuk ventilasi juga bisa. Jadi untuk dari kebutuhannya klien saja kita ekskavasi. Kemudian saya lanjut. Di sini sekilas tentang drill pattern-nya untuk ekskavasinya A5. Kalau kita ekskavasinya square, makanya di sini ada beberapa pola dari drillnya si A5 seperti ini. Di sini sih kita tidak terlalu memperlihat fragmentasi yang akan didapat ya. Yang penting intinya itu
hasil dari ekskavasinya. Jadi di sini sangat jarang sekali nih. Yang penting dia makanya di sekitarannya, di perimeternya ini, perimeter dari si area ekskavasi itu lebih rapat lagi, karena inti dari kegiatan ini yang penting rise itu terbentuk gitu. Kalau fragmentasi sih kita tidak memperlihatkan itu. Di sini ada lubang kathol. Biasanya lubang katholnya di apa? Kalau kita lihat di 12 lah di senternya ya. Sebenarnya di 12 ini juga ada lubang sih. Ada lubang sebagai pilotnya kita. Ketika kita mau ekskavasi 1.8, paling kita ngedrillnya itu 2.4 supaya masih ada sisa lubang sebagai pilot untuk pekerjaan ekskavasi selanjutnya. Kadang ini dikosongin, tidak diisi bahan peledak. Terkadang ini dikosongin. Kemudian begitu juga untuk yang roundnya, untuk katholnya masih sama, masih ada di depan. Sebenarnya kathol ini dia berada di footwall. Kenapa? Mungkin ya sebelum ini saya, jadi dari prosedurnya dari Red Path itu sendiri diusahakan kathol itu dia berada di footwall. Jadi rail ini dia akan menggantung pada hanging wall-nya. Jadi ini bagian footwall, ini hanging wall. Dari mana kita lihat? Dari sini. Ya, ini opening rail opening, gitu ya. Jadi rail ini akan nempel di hanging wall. Sekilas untuk drill pattern-nya. Kemudian di sini perbandingan diameter dengan kemiringan dari si rise yang akan kita ekskavasi. Misalnya kita taruh diameter rise-nya itu 2 meter. Dengan kemiringan 86 sampai 90 itu dia aman. Yang hijau ini aman, good for excavation. Begitu juga yang lain. Kemudian yang kuning itu jadi ada masukan khusus untuk ground supportnya, karena semakin miring dari si rise itu maka kondisi di dalam itu akan lebih buruk lagi. Batuan itu akan lebih mudah jatuh karena dia akan mendapatkan beban atau gaya gravitasi dari si rail atau alimak yang menggantung tersebut pada hanging wall-nya. Untuk yang merah ini tidak disarankan sekali. Tapi di sini Red Path standar bahwa untuk kemiringan rise yang dari 60 ke bawah itu tidak disarankan sekali. Bisa disarankan tapi harus ada pertanggung jawab dari tim-tim geotek untuk rekomendasi penambahan ground supportnya seperti apa. Mereka akan tanggung jawab ke kita. Karena batuan ground support itu dari timnya mereka, dari tim geotek. Tapi yang selama ini saya dapat di job site itu rata-rata 70 ke atas, 70 sampai 80. Jadi kita sudah tidak lagi ekskavasi di bawah 70 itu. Berdasarkan beberapa pertimbangan safety yang dikeluarkan oleh Freeport sendiri. Karena resikonya sangat tinggi sekali. Karena di situ yang kita gantung itu selain alimak ada orang di situ, nyawa. Kita tahu sendiri bahwa di tambang itu kalau berhubungan sama nyawa itu dia area itu bakalan ditutup kalau terjadi apa-apa. Seperti itu. Jadi kita ekskavasinya biasanya 78, 90 masih banyak, yang 90, 78, 75, 76. Yang lebih banyak di angka-angka itu untuk kemiringannya si rise. Kalau panjang tidak berpengaruh,
bagi kita mau itu 600 meter, 100 meter, atau lebih pendek lagi. Di sini saya lihat, saya memperlihatkan gambar dari salah satu desain development, vertical development dari klien kami, yaitu PT Freeport Indonesia. Contohnya di sini ada hijau sama ini ada coklat ini. Ini dari timnya tunneling. Kalau udah ada coklat ini berarti mereka orang tunnel sudah ekskavasi di sini. Sudah melakukan development. Ya memang kita tahu sendiri apa yang kita rencanakan itu tidak akan sesuai 100% seperti apa yang diharapkan, yang direncanakan. Makanya di sini masih ada kelihatan hijau sedikit, yaitu berarti ada masih tight. Ada juga yang overbreak seperti itu. Di sini saya ingin memperlihatkan bentuk dari rise. Kemarin saya ada input untuk hasil dari CMS-nya tim survei, coba input bahwa diameter rise ini 2.1. Tapi kalau kita lihat hasil ekskavasi kami itu melebihi, tidak beraturan, tidak seindah yang dibayangkan kalau menggunakan A5 kita. Kemudian di sini kalau kita pemasangan A5, kalau kita lihat di gambar sebelumnya, berarti A5 itu akan berada di sini, parkirnya di sini, parkir areanya di sini. Ujung dari atau ekornya dari si rail itu akan ada di sini. Untuk kemiringan di sini 87.5 yang diminta oleh klien kita. Dan tidak lupa juga di sini sebenarnya ada azimut dari si A5. Jadi pemasangan rail itu kalau yang mempunyai kemiringan itu tidak sembarangan mengikuti center atau dia akan arah ke rib kanan atau rib kiri, tapi kita akan meminta bantuan ke teman-teman survei untuk markup arah dari si A5 itu nanti. Misalnya kalau kita lihat kemiringan ini, azimutnya sekitar di angka 300 karena 3D modeling. Kalau kita top view dia akan masih sama dengan arah ini, berarti sekitar 300-an derajat untuk azimutnya. Jadi di markup akan arahnya ke sini. Di sini kita mulai pemasangan rel, kemudian naik ke atas, breakthrough lah di atas. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini saya contohkan ini sekitar 80 meter, 80.3 meter tinggi dari si rise yang akan kita ekskavasi. Ini sudah selesai. Ada banyak lagi rise yang belum dilakukan ekskavasi. Kemudian ini contoh dari GBC, Grassberg Block Caving. Kalau ini DMLZ. DMLZ itu lebih arahnya ke vertikal semua. Kalau kita lihat di sini, lebih arah vertikal. Kalau seperti ini berarti A5-nya akan datang dari sini, kemudian dia naik ke atas. Nah, ekskavasi untuk vertikal ini sangat mudah bagi kita karena tidak ada azimut, tidak ada segala macam. Kita akan menyesuaikan dari kondisi lapangan, lebih pendek lebih bagus seperti itu. Kemudian naik akan breakthrough di sini. Ada juga yang naik, dia akan breakthrough di pada 2 level seperti ini. Dia akan breakthrough di level extraction dan apex level. Ini untuk DMLZ. Kemudian saya lanjut lagi. Ini untuk rise widening.
Kenapa race widening ini kita adakan ini untuk pelebaran race? Karena tadi acuan kita kan maksimal di angka 3 meter ya untuk safety-nya. Nah, untuk kita melebarkan race itu supaya mengakomodir kebutuhan klien, misalnya ini 6 meter yang sudah kita lakukan. Ini awalnya 3 meter. Kemudian kita mau pelebaran sampai 6 meter diameter race-nya. Maka kita melakukan widening. Sistemnya bisa menggunakan alimak atau menggunakan platform, yaitu kombinasi antara platform dengan tagar sebagai liftingnya tagar. Ini ring-ring untuk blasting sama ground supportnya. Dia lebih spesifik lagi untuk pekerjaan ini karena rail itu kalau kita menggunakan rail sebelum kita blasting, rail itu akan kita lepas dulu. Jadi kita pindah ke atas, dia dari atas bukan dari bawah lagi. Kalau widening ini, jadi kita turun dari atas, kita mulai drill dari bawah, drill, blasting sampai ke atas. Kalau tadi race escape-nya itu kita mulai dari bawah. Itu untuk kebutuhan klien pada race tersebut. Kemudian saya lanjut lagi. Di sini juga Alimak selain melakukan race ekskavasi race tersebut, kita juga melakukan ekskavasi pada crusher. Ini crusher, ini desainnya crusher Freeport. Ini GBC, ini DMZ. Saya dampingi dua dari tadi itu untuk membedakan saja bahwa setiap underground itu memiliki prinsip atau metode atau polanya masing-masing. Setiap manajer akan berbeda cara ekskavasinya selain dari faktor kondisi batuan atau area masing-masing. Kita juga melakukan ekskavasi ini kurang lebih ini 12 meter ini. Ini lebarnya kurang lebih 6 meter. Ini ada oktagonnya. Kita bentuk, kita turun ke bawah sekitar 15 meter. Kita bentuk dia supaya ini harus terbentuk sesuai dengan desain, tapi tidak 100% tadi yang saya bilang. Terbentuknya tidak 100%. Akan sama dengan desain ini. Yang diharapkan dari mereka atau kita, yaitu overbreak di sini. Karena crusher sendiri sudah datang dari pabrikannya itu dengan dimensi tertentu. Ini crusher, ini berada di underground crushernya. Untuk underground. Jadi crushernya semuanya ada di dalam tanah juga, tidak ada yang di luar. Kemudian ini untuk DMZ. Kalau GBC itu 601, 602, 603. Kalau ini crusher di DMZ itu ada 403, 404. Kemudian saya lanjut ke rehab. Sesuai dengan nama departemen kita tadi ada selain RISE, ada rehab juga, MRC itu. MRC itu selain singkatan dari mekanis race climber, juga disingkat jadi mekanis RISE, rehab and construction. Itu makanya departemen MRC dirubah jadi namanya karena pekerjaannya sudah tidak nge-race lagi. Jadi dari konsennya dari Freeport ini, dari klien kami, bahwa orpas yang digunakan sebagai jalur transfernya or yang diambil itu melalui or akses ini. Ini DMZ yang sebelah paling kiri, yang tengah GBC ini untuk DOS. Dia memiliki tipikal yang berbeda-beda dari setiap tambang ini. Di sini or melalui dari Grizzly masuk di dumping di sini jatuh. Ketika or jatuh, dia akan memiliki benturan. Dia akan membentur footwallnya dari si or itu. Jadi or itu jadi overbreak sekali seperti ini.
yang DOS ini yang dicontohkan sama DOS ini desainnya yang hitam, tapi sekarang bentuknya sudah berlebihan sekali. Ini bisa sampai diameter aslinya 4 meter, ini sudah sampai 8 meter, 6 meter, ada yang sampai 12 meter. Kita pernah dapat di DOS itu. DOS salah satu tambang yang lagi produksi sekarang, yang sudah lama produksinya. Untuk DMLZ sama GBC ini juga masih baru-baru, tapi yang sekarang lagi ditargetkan oleh Freeport, yang nanti akan bisa menutup produksinya Grasberg nanti dari kedua tambang ini, karena DOS sama di Gosan sendiri sudah mulai kehabisan stok. Jadi di sini kita memperbarui orpas-orpas yang rusak, dan itu Alimak juga yang akan mengerjakan, karena Alimak ini salah satu departemen yang bisa bekerja di dalam orpas, di dalam RISE lah, atau di dalam RISE tersebut. Selain itu tidak ada, maupun dari Freeport atau enggak kontraktor lainnya, mereka tidak ada. Sehingga di sini perlu diberlakukan perbaikan pada orpas-orpas ini. Jadi kita biasanya di sini konkret, jadi mengharapkan orpas itu terbentuk kembali seperti desain awalnya. Walaupun nanti akan sekian waktu mereka produksi terus akan seperti ini, dan kita terus akan perbaiki terus. Dan mereka sudah ada timelinenya untuk itu, schedule perbaikan orpas itu sudah ada. Jadi makanya akhirnya yang dulu namanya Alimak 2019 tahun kemarin kita rubah nama departemen kita menjadi MRC. Dulunya mungkin orang-orang lebih kenalnya di dalam sana itu Alimak. Sampai sekarang sih sebenarnya masih sering dipanggil Alimak. Oke, saya lanjut. Seperti ini. Ini juga untuk konstruksi di dalamnya orpas. Selain dari konkret tadi atau semen yang kita pasang pada orpas tersebut, kita juga pemasangan steel biasanya. Tergantung dari budget yang dikeluarkan oleh klien kita. Kalau mereka ya budgetnya besar, berharapnya itu steel yang dipasang. Jadi ring steel seperti ini, dia akan melindungi orpas ini. Jadi tidak seperti ini. Tapi untuk DOS kita pernah mengerjakan bahwa mereka tidak pakai ring steel. Ring steel ini biasanya kita pakai di GBC. Untuk DOS ini mereka lebih prepare-nya ke arah hanya di footwall-nya saja. Di sini kita pasang high beam, steel high beam. Kemudian kita angkor ke wall-nya. Atau seperti ini dia. Kalau tampak 3 dimensinya, kalau dilihat ada hijau sedikit di sini garis ini. Nah, ini steel beam. Kemudian kita lapisi baja. Jadi yang sudah over sekali ini, yang sudah gemuk ini, yang buncit lah kita bilangnya, ini kita akan filling sama konkret, sama semen. Jadi dia akan diperbarui lagi. Cuman di sini steelnya ditetapkan di sini, jadi akan lebih kuat orpas ini. Cuman karena budget yang ya sedikit, karena sekarang masa-masa transisi antara dari perubahannya dari open pit ke underground ini, jadi budget-budget yang akan keluarkan itu berusaha untuk seminimal mungkin. Jadi kebanyakan kita konkret, jarang menggunakan steel ini. Hanya beberapa lokasi saja. Seperti yang batuan-batuannya lebih lunak, seperti daerah-daerah east dari CGBC. Itu batuan biru. Oke, saya lanjut lagi. Ini untuk cut pasnya. Steel lining ini. Jadi saya kembali ke sini. Ini tadi kalau di GBC itu di sistemnya dia ada orpas. Kalau dari DMZ sama DOS, dia dari grizzly dumping ore, dia akan langsung turun di cut, bagian cut. Begitu juga dengan DMZ. Contohnya di panel 14 dia akan dumping dari atas, akan turun ke cut. Tapi untuk GBC sendiri itu dia sistemnya berbeda. Dia ada surface level kita sebut di sini. Dari orpas tadi, dari si grizzly tadi, dia akan jatuh di sini. Jadi dari sini ada penumpukan material, kemudian jatuh ke sini.
dia race-nya vertikal. Ini kita juga pasang steel seperti ini, kita rakit. Ini steel yang hijau ini ada kupring, terus ada ring di bagian dalamnya, ada top kupring. Cut ini dia akan ada di sini, ada namanya konstruksi cut. Kenapa perlu pemasangan ring? Ketika ini akan lebar, yang baru-baru kami mengerjakan itu di 28. Seharusnya race-nya diameternya 4 meter. Tapi setelah kita buka, setelah kita cek, ternyata race itu sudah hampir segini. Dan cut ini hampir hancur. Kalau ini dia terbuka dari sini sampai sini, cut ini hancur, berarti di sini sudah tidak bisa dipakai untuk produksi lagi. Sebelum cut ini hancur, makanya kita lakukan perbaikan orpas karena untuk menanggulangi kerusakan dari si cut ini. Kalau cut ini hancur, maka akses untuk ore ini tidak bisa digunakan lagi karena di sini sudah hancur. Cut ini ketika kalau kayak GBC di sini nanti kereta datang, maka cutnya terbuka, terus dia jatuh ke gerbong kereta, ke gerbong lokonya, kemudian loko jalan ke crusher, dumping di crusher yang tadi saya perlihatkan sebelumnya. Seperti itu. Ini untuk cut pas, ini khusus untuk GBC ini, khusus untuk GBC, makanya di sini GBC cut pas. Kita juga melakukan konstruksi. Maaf, ini masih ada waktu, ini mungkin terakhir ini. Masih Bang. Oke. Jadi Alimak juga melakukan konstruksi. Saya contohkan sedikit mengenai konstruksi untuk pipa yang akan disupport sebagai jalur airnya ke mill. Kalau kita bisa bilang ini jantungnya mill ini, millnya Freeport. Jadi air ini akan dialiri dari sini. Kurang lebih ini 100 meter dari bawah ke atas. Pipa, untuk pemasangan pipa di dalam rice juga, ini rice. Ini rice. Untuk pemasangan pipa di dalam rice itu dilakukan oleh MRC juga. Makanya saya pada slide yang pertama spesialis dari rice mining. Karena hanya, ya bukan ini, cuman karena kami saja yang bisa mengerjakan untuk sampai saat ini. Selain kami melakukan vertical development, kami juga melakukan pekerjaan konstruksi seperti ini di dalam pipa. Melakukan pekerjaan rehabilitasi juga untuk orpas-orpas tadi. Kita pemasangan pipa, contohnya ini pipa untuk mill. Selain pipa mill ini, sudah banyak pipa-pipa yang sudah kita pasang dalam rice. Ini kita pasang pipa panjang 100 meter ke dalam rice ini. Selain pipa juga, di sini ada mainway atau tangga dan platform. Ini ada tangganya, ada platformnya, tangga ada platform. Kenapa ini dibutuhkan? Karena untuk menginspeksi pipa-pipa ini. Ketika pipa ini terjadi bocor segala macam, ketika pipa ini terjadi kebocoran segala macam, maka untuk melakukan inspeksi itu akan lebih mudah. Sebenarnya kita bisa tanpa pipa juga, kita bisa inspeksi dengan cara metode pemanjatan climber kayak gitu. Jadi turun dari atas manjat. Kalau kita bilang krunya tuh kru high scaler, itu khusus juga dari kita itu. Jadi mereka manjat dari mereka turun dari atas seperti pemanjat-pemanjat biasanya kayak di kampus kita ya. Seperti itulah kurang lebih. Mereka pakai tali, turun inspeksi bisa, tapi sepanjang 100 meter ini mereka kewalahan pastinya. Karena pekerjaan mereka selain mengecek, karena selain hanya memanjat turunan dengan memanjat lagi, mereka juga harus mengecek, harus lihat secara detail mengelilingi si pipa-pipa ini untuk mengecek kebocoran. Karena kalau ini terjadi kebocoran, semua sudah ada perhitungannya. Untuk satu pipa ini dalam persekian detik ini kebutuhan airnya sekian liter.
Itu semua sudah ada hitungannya. Kalau dia bocor, apalagi bocor besar, maka kebutuhan itu akan berkurang. Jadi sebelum air ini dialiri ke pabriknya pengolahannya Freeport, dia disedot dulu dari underground, karena Freeport ini kayak di job site-nya Freeport yang di Papua ini sangat kaya dengan airnya. Walaupun kita bekerja di dalam underground itu, tapi seperti hujan di mana-mana di sana itu. Nggak seperti itu. Ya bukan seperti bayangan kita di dalam rumah lah seperti itu, yang atapnya bagus. Tapi di dalam sana juga masih banyak. Pernah yang dibahas sama senior kita sebelumnya itu, yang seniornya QC, Paira kalau tidak salah. Itu ada pekerjaan water stopping untuk pengalihan air, itu juga kita yang kerjakan sendiri, Alimak. Jadi ini untuk konstruksi pipa sama tangga di dalam rice. Ini seperti itu. Selain dari ekskavasi, perbaikan orpas, segala macam, kita juga ada pekerjaan seperti ini. Di luar pekerjaan ini masih banyak untuk pekerjaan-pekerjaan hangat, segala macam. Karena ore yang turun dari tadi yang saya bilang dari orpas tadi enggak turun langsung turun ke cut. Sewaktu-waktu dia akan menggantung. Ketika dia cara turunnya salah, dia akan tersumbat di dalam orpas tersebut. Penanggulangannya juga kita harus turun itu langsung dari tim emersi. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Di sini saya lebih ke arah sharing sih, untuk berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan di Redpat. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, pasti saya jawab. Oke, Bang Hendra, silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau saya nangkap sih, tapi sebelum kita lanjut lagi, saya pengen tahu dong, tolong ini dong, on cam semua. Saya mau tahu ini pesertanya banyak dari yang aktif kuliah dari semester berapa gitu. Kalau bisa yang masih aktif, kalau bisa pada on cam semua dulu. On cam. Saya masih juga Bang Komeng. Diam. Bang Komeng, saya juga masih mahasiswa, Bang Komeng. Bang Komeng, saya mahasiswa loh, Bang Komeng. Bang Komeng, saya masih aktif semester akhir ya. Bang Komeng, saya masih mahasiswa. Bang Komeng, kami mahasiswa, Bang Komeng. Bang Komeng, saya mahasiswa, Bang Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng, saya mau nanya, boleh nggak Bang Komeng? Belum. Lanjut, Win. Masih mahasiswa aktif banyaknya semester berapa ya? Ini saya lihat masih banyak yang botak-botak juga nih. Iya Bang, ada dari angkatan 17, 18, 19 sama yang 20 juga ada sebagian Bang. Yang semester akhir ada juga nggak di sini? Pada hadir juga nggak? Ada saya semester 7, ada yang semester 5 juga, semester 9. Oh gitu, soalnya kenapa saya nanyain itu, soalnya ini materi dari Bang Dani ini kayaknya kalau buat mahasiswa semester 5 ke bawah itu belum kemakan gitu. Maksud saya kalau di sini banyak yang angkatan tua yang hadir, angkatan yang sudah tahun-tahun akhir, itu bagus. Jadi terima kasih Bang Wardani atas penyampaian materinya. Menurut saya ini ilmu yang sangat jarang kita dapatkan gitu kan. Kalau untuk di Unisba itu setahu saya tuh kita baru mulai ngebahas tentang bawah tanah itu mulai dari semester 5 ya kalau nggak salah ya. Dari teknik peledakan, terus naik lagi ke tambang bawah tanah, terus lagi naik ke teknik terowongan dan MPBT. Di sini saya pengen menyimpulkan sedikit dari yang disampaikan oleh Bang Wardani tadi, bahwa untuk secara umum dulu ya, kita dari secara general dulu terus nanti ke spesifiknya. Jadi kalau dari secara umum
Bang Wardani ini bergabung di job site PT Freeport. Nah, gambarannya itu di PT Freeport itu boleh teman-teman sekalian searching. Di sana tuh ada banyak kontraktor yang bergabung di sana. Nah, salah satu kontraktor terbesarnya itu yaitu yang tempat Bang Wardani bergabung itu, yaitu di PT Red Pet Indonesia. Kalau nanya operator yang lain yang gedenya apa, ada seperti Petrosi juga gabung di job site Freeport, kemudian O1, kemudian Kontil, kalau nggak salah itu yang kontraktor-kontraktor gedenya. Nah, kalau Bang Wardani ini dia bergabung di Red Pet Indonesia. Kemudian untuk job desk-nya sendiri, Bang Wardani ini di MRC tadi atau Alimak tadi. Jadi Alimak ini secara umum bisa kita bilang apa ya, alat transportasi serbaguna lah di underground itu. Jadi dia bisa bawa orang, dia bisa bawa barang gitu kan, dia bisa digunakan untuk mencapai penambangan untuk mendapat konornya. Dia juga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur tadi seperti yang Bang Dani bilang, yaitu bawa pipanya gitu kan, bikin ekskavasi untuk plannya gitu kan. Nah, jadi Alimak ini kalau secara singkatnya itu apa ya, lift yang udah dimodifikasi untuk tujuan penambangan. Kurang lebih begitu kan ya Bang Dani ya? Ya Bang Hendra. Ya, itu untuk gambaran umumnya. Sebenarnya Alimak itu pada dasarnya alat ya. Selain dari nama departemen kami dulu, itu pada dasarnya alat yang digunakan untuk kegiatan ekskavasi atau konstruksi di ice. Ya, soalnya kalau menurut saya tadi itu emang materi yang disampaikan tuh cukup berat lah gitu. Soalnya saya yakin nih yang botak-botak nih masih rada bingung gitu. Untuk sesi selanjutnya, yuk boleh kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh langsung on mic aja, nanti saya ngatur pertanyaannya gimana. Kita langsung tanya, langsung jawab aja ya Bang Dani ya, nggak usah dikumpul-kumpul dulu ya. Boleh Bang. Ya, boleh, silakan. Izin nanya, Bang. Halo, Bang. Oh ya, boleh, silakan. Ini kita dari mahasiswa aktif harus juga ada yang nanya ya, tapi ini sambil kalian mikir, ini saya tanya dulu ke Bang Wawin Prabawa. Bang Wawin Prabawa ini dia juga apa ya, pernah nambang bawah tanah juga lah, pernah dikonstruksi bawah tanah. Silakan Bang Wawin. Ya, terima kasih Bang Komeng kesempatannya. Semangat pagi. Ya, ini Bang Dani, mungkin saya sedikit tertarik ya. Tadi ada slide yang menampilkan tentang blasting ini ya, underground. Ya. Itu mungkin juga saya masih penasaran sih, karena kemarin sempat ditunnelling tapi nggak sampai dalam seperti Bang Dani. Jadi saya pengen nanya nih Bang Dani, itu ketika pengaturan ketika kita melakukan peledakan bawah tanah itu, bagaimana pengaturan nomor delay untuk, karena lebih rumit setahu saya kalau misalnya ditambang bawah tanah, karena perbagian itu ada namanya seperti lifter ya kan, ribs, terus ada cut hole kan, itu pasti menggunakan nomor delay yang berbeda. Dan untuk setahu saya juga untuk jenis batuan juga mempengaruhi nomor delay. Nah, kalau di sana seperti apa ya Bang Dani, apakah nomor delay tiap partisi di geometri peledakannya itu berbeda, dan terus powder kolomnya itu sama semua, atau ada perbedaan gitu Bang Dani di setiap partisi geometrinya? Mohon izin bertanya seperti itu Pak Dani. Saya jawab dulu Dan. Sepertinya ini pertanyaan Bang Wawin ini terlalu terlalu expert gitu, kasihan juga untuk teman-teman gitu kan. Jadi untuk pertanyaan Bang Wawin kita tampung dulu, tapi kita hold, kalau ada waktu nanti kita bahas. Kita utamakan dari teman-teman dulu. Soalnya ini sharing kelas buat mahasiswa gitu. Kopi. Siap. Yuk, terima kasih. silakan buat teman-teman dari mahasiswa. Mana nih? Yuk, yang botak-botak tadi mana? Lah, nggak ada yang nanya. Bingung Bang, bingung. Ayo, ini kalian enak lah bisa nanya tanpa ditampar-tampar. Kalau zaman kami dulu mau nanya tuh di push up dulu.
Saya mau nanya, Pak. Mungkin gini aja, Bang. Oh ya, silakan. Lanjut. Gini, boleh. Pertanyaan saya, mungkin saya kan baru tahu juga nih ada alat yang namanya alimak nih di transportasi bawah tanah ya. Nah, terus tadi saya barusan baca, terus kan biasanya salah satu penggunaannya tuh di lateral development, terus yang tadi Abang bilang ada di race excavasi ya Bang ya. Nah, biasanya tuh di untuk development dari penggunaan alimak itu biasanya berapa meter Bang? Nah, nanti kan pasti ada ngelakuin peledakannya ya. Nah, biasanya berapa meter dan biasanya untuk mencapai berapa target meternya itu biasanya berapa lama Bang untuk mencapai selesainya dari suatu pekerjaannya itu Bang yang digunain sama alimak ini, kayak gitu Bang pertanyaannya Bang. Oke. Ini langsung Bang Hendra atau bagaimana? Langsung ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Ini arahnya lebih ke timelinenya si ekskavasi ya untuk alimak itu sendiri. Pada dasarnya saya akan menceritakan secara umum saja untuk ekskavasinya alimak. Untuk ekskavasi awal di round pertama, misalnya kita ekskavasinya berdiameter ya. Kalau kita sebut di round pertama itu kita ekskavasinya manual saja dengan lifting lainnya, baik itu menggunakan scissor lift kayak gitu, alat lifting lainnya. Kita buka lubang itu dulu, kita buka lubang pertama. Setelah lubang itu sudah terbuka di pertama, kemudian kita melakukan setup. Pada alimak tersebut, baik dari pemasangan, berarti si kupringnya itu sudah bisa dipasang ya, yang tadi saya bahas yang dia di bottom brew itu yang ada belokan itu, karena ekskavasi pertamanya itu sudah terbuka, jadi sudah terbuka yang pertama, kemudian kita melakukan setup alimak. Nah, setup alimak ini baik itu dari pemasangan tire railnya, service railnya, dan pemasangan dari si alimak itu sendiri. Nah, di Freeport sebenarnya, kalau dulu saya dengar dari senior saya yang di job site, mereka bilang dalam satu shift itu kita taruh 12 jam ya, dalam satu shift itu bisa 3 round atau 3 kali blasting dalam satu shift. Tapi sekarang alimak ini termasuk ke blasting schedule juga, sudah termasuk ke blasting schedule. Jadi dia akan berbarengan dengan blasting development lateral atau orang tunneling atau high bump, dan blasting lain-lainnya. Jadi sudah dikategorikan ke blasting schedule. Jadi kita nggak bisa dalam satu shift itu 3 kali blasting. Kemudian setelah kita sudah blasting pertama, terus sudah set up alimaknya, alimak sudah menggantung di situ, kemudian kita melakukan blasting kedua. Itu sudah kita butuh waktu dari blasting. Kalau blasting pertama kita hanya butuh waktu 2 shift saja, atau 3 shift lah paling lama. 3 shift itu berarti 3 kali 12 jam sudah 36 jam, itu berarti sudah 1 hari setengah. Nah, terus pemasangan alimak itu sendiri paling cepat sih 5 hari. Karena plumbing hose-nya segala macam, terus dia harus di-commissioning dulu sebelum melakukan. Jadi harus, tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu, semua itu tidak hanya setelah dipasang langsung dioperasi, itu tidak. Itu ada proses commissioning, percobaan dari si alimak itu. Jangan sampai dia kesalahan sistem nanti setelah dia jalan ke atas. Makanya di situ kita butuh waktu yang cukup lama, sekitar 5 hari di situ. Selain dari pasang terrelnya, kupring, service rail, alimak itu sendiri, plumbing hose, segala macam. Nah, setelah itu setelah di-commissioning, kita melakukan blasting kedua. Blasting kedua belum melakukan alimak. Kalau di kita itu lebih safety-nya, sebenarnya bisa melakukan alimak, tapi lebih enaknya kita menggunakan equipment lifting yang lainnya seperti scissor lift. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengambil round
setelah kita taruh 9 hari atau enggak 8 hari lah, itu sudah selesai 2 kali blasting dengan pemasangan alimak lainnya. Untuk continue kegiatan ekskavasinya dalam satu shift kita bisa ekskavasi biasanya 1,8 meter sampai ke 2,4 meter, maksimal 2,4 meter. Jadi bisa dibagi sendiri ya, kalau berapa meter, misalnya race-nya sekian 100 meter berarti dibagi saja. Jadi kita dapat shift-nya begitu. Jadi begitu Bang Sahril. Ya, makasih Bang, cukup dimengerti dan terjawab juga pertanyaannya. Terima kasih Bang Dani. Yuk teman-teman yang lain, boleh kok pertanyaan apa aja bebas, nggak harus teknis tentang pertambangan bawah tanah. Apa yang kalian pengen tanyakan tentang apa kerja di Freeport gimana gitu, atau ada apa tips buat kami nggak, bisa biar kami bisa join ikut Bang Wardani, itu silakan ditanyakan aja, nggak harus terlalu teknis kok. Ayo aktif. Oh nggak ada nih, ya ada nih. Assalamualaikum Bang. Ayo boleh, ayo silakan. Izin bertanya Bang. Yuk. Nama saya Yasir dari Angkatan 20. Izin bertanya, manfaat rejected coal untuk bahan peledakan tuh buat apa ya Bang? Rejected coal. Wah, ini Bang Oin bisa ini nih. Kayaknya bisa bagaimana ini? Bang Oin. Apa? Oh, masalah peledakan, rejected tool. Bang Oin boleh jawab nih, saya kasih kesempatan bicara. Rejected tool itu ada ini. Ya, siapa yang tadi nanya? Yasir ya? Yang lagi nanya tadi ya siapa? Iya. Iya Bang, Yasir Bang. Nah itu tergantung penggunaannya. Itu rejected coal itu kamu buat di coal underground mining atau di gold underground mining. Halo, Yasir? Mungkin yang underground miningnya Bang. Boleh. Oh, rejected coal mining, rejected coal ini ya, peledakan itu dia hampir sama sifatnya kayak permissible blasting, khususnya buat di coal underground mining itu biasanya buat menghilangkan panas berlebih dari efek peledakan. Karena kalau buat di coal underground itu, kalau misalnya ada panas berlebih dari hasil peledakan, itu nanti tambangnya malah jadi meledak semua. Apalagi kalau buat di coal underground, kita musuhnya itu CH4, gas metana. Nah, jadi makanya penggunaannya buat lagi ada rapat di telepon lagi ya. Halo? Ya itu, terus kalau buat di ini coal gold mining, rejected coal yang tadi itu gunanya kalau kita ketemu sama hot holes atau ketemu sama reactive zone. Jadi kadang kalau misalnya ini nanti bahan peledaknya kita takut ada prematur blast, jadi blasting sebelum diinisiasi. Jadi penggunaannya beda untuk di tambang untuk di coal underground mining sama di gold underground mining itu beda, karena musuh yang kita hadapin berbeda. Kalau di underground gold underground mining kita ketemunya karena kita daerah intrusi kan, pasti ketemu sama reactive zone sama hot holes. Gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin kalau ada tambahan atau ada koreksi dari teman-teman bisa menambahkan pernyataan saya. Terima kasih. Wah, terima kasih. Mungkin kalau saya sendiri baru dengar ya, baru dengar masalah rejected coal itu. Karena di Freeport sendiri dia, kalau kita bilang prematur, biasanya terjadi prematur blasting itu untuk underground karena dia suhunya yang lebih tinggi ya, seperti di NHM seperti itu. Mungkin
dia ada penanggulangan khususnya untuk bahan peledak itu. Ya, kalau di NHM itu musuhnya ini Bang Dani, dia hot hole sama reaktif hole dia. Ya. Cuman kalau di Freeport sendiri suhunya itu kalau kita bisa bilang dingin, di sana dingin sekali. Dan musimnya memang cuman musim hujan yang seperti saya bilang tadi. Cuman ada musim hujan aja sama es mungkin ya. Teman juga ada yang pernah ke sana, seperti Bang Rian Agung juga pernah PKL dulu di Grassberg, bisa ngerasain bagaimana dinginnya di atas itu. Ya, itu jawabannya, Yasir. Bagaimana? Pasti. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Ayo, silakan, boleh. Oke. Silahkan Bang Mardhani. Betul. Kalau di open pit itu kan sudah jelas ya, karena kita sebelum kita melakukan penambangan berarti kita ada istilahnya perusakan lah, kasarnya seperti itu kan. Walaupun kita kembalikan lagi tapi sudah tidak seperti awalnya. Tapi untuk di underground sendiri sih sebenarnya kalau untuk sistem block keeping seperti ini, dia daerah produksi, dia akan terjadinya subsidence atau penurunan permukaan dari area tersebut. Jadi di atasnya akan bergerak. Block keeping ini kan orang yang jatuh dari atas dengan syarat-syarat tertentu, baik dari besarnya tubuh biji segala macam, dia akan terus turun terus. Sehingga sebenarnya pada dasarnya yang rusak itu di bagian atas. Nah, untuk di Freeport sendiri, kegiatan reklamasi itu saya tidak terlalu detail mendalam mengenai reklamasinya mereka. Cuman untuk di underground-nya itu tidak akan dilakukan reklamasi. Mungkin akan digunakan sebagai tempat wisata atau tempat training segala macam. Itu akan dimanfaatkan seperti itu. Mungkin untuk arahnya ke reklamasi harus dijadikan seperti di open pit atau bayangannya seperti ke sana tidak mungkin. Karena seperti yang mungkin pernah dengar di YouTube, kalau kita bentangkan underground di Freeport itu dari Jakarta sampai Jawa Timur itu masih kurang jaraknya. Karena dia berlevel-level di dalam atas itu. Sudah berapa banyak underground yang sudah tutup, baik itu dari IOZ, terus ada GBT A, B, kayak gitu, itu sudah tutup itu sampai sekarang. Dan itu berada di atasnya DMLZ sama DOS. Jadi mereka bertingkat. Setelah mereka selesai produksi sudah, mereka tutup akses. Ketika terjadinya seismik segala macam, itu aman. Seismik itu jadi pergerakan dari si tubuh biji itu. Karena tengahnya sudah kosong. Bijinya sudah diambil. Sudah turun. Kemudian turun lagi ke bawah, diambil lagi ore-nya. Mungkin seperti itu ya, paling tidaknya akan digunakan sebagai tempat training jika itu memungkinkan, atau tempat wisata seperti itu underground kayak yang pernah kita beri Om Bilin seperti itu. Mungkin itu Bang. Jadi begitu. Jangan jawabannya dari Bang Dani. Jadi
Yuk, yang lainnya masih ada atau tidak? Tidak ada ya. Saya Bang, kalau gitu saya mau nanya nih buat Bang Dani. Ya, Bang Indra. Yang saya mau tanyakan pertama apa ya, atmosfer kerja di sana bagaimana Bang? Soalnya kan di sana kan interaksinya juga banyak sama orang luar lah ya, banyakannya kan ya. Iya ya. Itu interaksi kerjanya bagaimana atau pengarahan kerjanya gimana? Apakah benar-benar full English gitu atau Indonesia English gitu atau ya bahasa Hmm. isyarat? Atau kan saya tahu Wardani lah, kita cuma ngomong bahasa Inggris dengan keadaan tertentu gitu kan. Jadi saya penasaran itu. Terus untuk yang kedua saya mau nanya nih, ini kan Freeport ini kan kalau kita baca di berita itu kan dia sudah saham besarnya kan udah diambil sama Indonesia kan ya. Nah semenjak pengambil alihan itu kan Bang Wardani udah gabung di sana gitu kan ya. Ada pengaruh besar nggak sih Bang ketika investasi itu? Apakah apa ya, pertama produksinya apakah menurun, terus apakah dari segi gaji Bang Dani juga berkurang gitu ya kan? Ya kan, coba Bang di sharing Bang, itu penasaran aja sih dari saya ya. Oke. Ya, yang pertama saya sendiri mengalami, karena saya bekerja di salah satu kontraktor yang terbentuk di luar begitu ya. Dan untuk Redpath ini sendiri hanya job site-nya ada di Freeport. Untuk atasan-atasan saya langsung memang kebanyakan itu dari luar, khususnya dari Kanada. Jadi untuk skill untuk berbahasa Inggris atau segala macam itu jujur saya terbentuknya di sana. Saya tidak ada sama sekali belajar kursus, belajar bahasa Inggris. Dan ya mungkin rezeki tapi ya kenapa tidak, kita coba aja begitu kan. Akhirnya saya masuk ke Redpath dan ternyata di sana saya hampir nyerah dengan permasalahannya seperti ini. Ketika komunikasi sudah tidak terjalin bagus atau tidak nyambung, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Dia nyuruh A, saya bisa langsung B. Enggak nih. Ini berjalannya waktu karena yang gimana Bang Indra? Ini keren Agung masih nyala, tolong dimatiin dulu. Yuk, silakan lanjut Bang. Jadi gitu Bang Indra. Jadi tantangan ya. Selagi kita masih mau semangat untuk menghadapi atau segala macam, bahwa ini ya kita tahu sendiri kalau mencari pekerjaan itu susah ya, khususnya pengalaman. Pengalamannya bagus sekarang. Di Redpath akhirnya saya terus bekerja untuk belajar berbahasa Inggris juga, belajar dan terus belajar. Termasuk ini Alimak ini serius, saya interview pertanyaan terakhir ditanya itu Alimak. Saya pelangap-pelongo kayak orang bodoh lah, saya akui sendiri, saya nggak tahu Alimak itu apa. Tapi dia pernah nanya ke saya, kamu tahu vertical development? Oh iya, vertical development saya tahu. Itu apa? Berarti development secara lurus, secara vertikal. Saya jawab aja seperti itu. Seperti itu kasarnya saya bilang. Tapi saya tidak tahu Alimak itu apa. Setelah ditanya, cara kamu ekskavasi untuk vertikal itu bagaimana? Saya nggak bisa jawab. Tapi di situ saya dikasih kesempatan sama mereka karena dibilang memang rata-rata mereka tidak tahu, dan saya kebetulan dalam satu departemen itu yang insinyurnya cuman berempat dan itu berbeda kampus semua. Salah satunya ada saya dari Unisba, tiganya dari Jogja. Saya nggak usah sebut nama kampusnya. Salah satunya dari kami berempat itu mereka S2
Dia S2. Dia magister. Jadi begitu Bang Hendra. Kalau di sana kita bicara untuk bahasa Inggris itu sangat butuh menurut saya. Cuman saya aja yang sudah telat. Tapi saya belajar di sana langsung. Kemudian untuk yang kedua Bang ya, apa tadi ya? Divestasi, pengaruh divestasi. Ya, pengaruh divestasi. Sebenarnya kayaknya agak berat juga diomongin di sini ya, di forum ini. Kalau pengaruh sih sangat pengaruh. Sebenarnya selain masalah divestasi, sahamnya istilahnya sekarang 52% itu sahamnya dia 50.2% itu sahamnya diambil oleh dipegang oleh Inalum atau pemerintah kita sendiri. Selain dari itu, Freeport ini sekarang lagi masa-masa transisi. Lagi masa-masa transisi. Saya masuk 2018. 2019 itu PHK. Tapi ya kita yakin aja kalau kita sudah bekerja maksimal dengan atasan kita, kita menampilkan segala sesuatu secara maksimal, ya yakin aja kalau kita akan tetap dipertahankan. Dan alhamdulillah masih bertahan. 2019 sempat ada PHK, tidak banyak sih dari Redpat, ada sekitar 200-300 orang. Itu berpengaruh sekali buat kita. Selain dari itu ya dari sisi roster sekarang saya juga sedikit sudah ada inilah, bukan mengeluh lah kenapa dikurangi begitu kan roster. Biasanya saya cuti 1 bulan, tapi sekarang masih 1 bulan. Mungkin tahun depan saya sudah nggak cuti 1 bulan, sekitar 3 minggu. Karena yang ditekan sama klien kita sekarang ya salah satunya harus kontraktor. Kan kalian tamu di rumah kita, seperti itu ya. Jadi tapi dari situ kita anggap aja sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan saja. Berarti secara umum juga memang produksinya juga menurun Bang ya? Kalau produksi memang betul menurun. Karena itu saya bilang tadi masa transisi. Grassberg sekarang lagi produksi. Kalau kemarin sempat diumumkan kalau produksinya sudah stop hanya untuk menghabis beberapa bulan, tepatnya itu tanggal 22 September 22 September itu produksi dari Freeport itu sempat berhenti. Di sini coba saya lihatkan, ada slide. Kelihatan nggak Bang slide-nya? Kelihatan. Ya. Ini salah satu juga kenapa Alimak Restu dulu ada di Freeport itu tahun masih zamannya Grassberg itu. Ya ini level Grassberg. Ini level underground. Ini belt compare levelnya belt compare. Yuk. Dari 4 orpas ini, istilahnya jalurnya dari Grassberg ke conveyor dan ke millnya si ornya Freeport ini, ada orpas 6, 7, 8 sama 9. Itu hanya 1 orpas saja yang sekarang tinggal produksi, yaitu orpas 9. Orpas 9 tanggal 22 kemarin tuh sempat hangat yang saya bilang tadi. Jadi itu nggak turun begitu saja ke sini. Sewaktu-waktu dia akan kesalahan teknis dalam dia turun, dia akan stop di sini di lehernya. Jadi kita sebutnya hang up di situ. Jadi ore yang tergantung di situ, otomatis ini stop, tidak boleh ada dumping lagi di sini, stop. Alimak melakukan ini selama kurang lebih 40 hari baru bisa menjatuhkan. Itu hang up-nya mereka sampai 14-15 meter. Saya nggak tahu berapa ribu ton itu yang tergantung di situ. Ore-nya Freeport itu tergantung di situ.
Selain dari itu, memang satu sisi kita masa transisinya ya karena dari ke istilahnya bucketnya yang dulu, dari dulu truk besar yang sekali dumping sekian ton, sekarang hanya pakai loader kecil aja kita produksi. Pakai loader kecil aja. Jadi begitu Bang Indra. Oke, sudah dapat gambaran secara detail. Soalnya kalau kita dengar dari berita ya kan, terkadang kan misleading gitu. Iya. Sepertinya udah ini Saril sampai jam berapa sih? Harusnya sampai 20.45 Bang, tapi silakan kalau 45 ya. Oh gitu. Bang Tapi Hendra, ini halo, ya, Assalamualaikum. gimana Bang Daus? Boleh satu pertanyaan Bang Hendra? Boleh, silakan Bang Daus. Oke, Assalamualaikum Bang Dani, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Bang Daus, alhamdulillah sehat. Diberi kesehatan ini. Selamat jadi suami ya. Jadi suami ya. Terima kasih. Bang Dani, kalau nggak salah saya pernah dengar kalau untuk Orpas itu kan dia ada yang dibuat nih untuk mengurangi impact ke daerah loading point-nya itu ya. Ada atau ke kurang jelas tadi Bang, sorry gimana? Halo, masuk? Ya lo? Ya, Bang Dani, kalau nggak salah saya pernah dengar kalau ada Orpas itu yang dibuat zigzag. Zigzag ya? Halo? Ya, halo, ya. Jelas Bang Daus. Ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau Orpas itu ada yang dibuat zigzag untuk mengurangi impact ke alat loading di bawahnya atau alat muat di bawahnya itu. Ya, yang itu Red Tide itu mengerikan itu juga atau enggak? Atau di Freeport itu ada yang seperti itu atau enggak ya, Bang Dani? Terima kasih. Betul. Tadi yang saya bilang Bang Daus. Sebentar saya sempat keluar slide-nya tadi. Jadi itu sebenarnya bukan zigzagnya nggak terlalu sih Bang. Slide-nya masih tampil kan Bang Daus? Masih Bang. Oh masih ya. Masih. Oke. Tadi saya coba di sini untuk memperkecil karena jadi ini saya tambahkan ini, jadi zigzagnya kurang lebih akan seperti ini sih. Kurang lebih dia akan seperti ini Bang ya. Jadi ini Bang Daus maksudnya yang dikurangi impact ini. Ini cutnya, win dari loadingnya si OR ya. Kemudian di sini ada Orpas yang turun dari Grizzly. Di sini loader dumping. Kemudian dia akan turun ke kemudian OR ini akan turun ke sini Bang. Bentar saya coba. Kurang lebih beginilah Bang. Jadi dia OR itu akan turun ke sini. Akan turun ke sini. Dari Grizzly, loader dumping di sini. Entah itu remote loader atau loader operator. Dari area cavingnya diambil dari drop point sekian, kemudian didamping ke sini, OR itu akan turun ke sini, dia akan menumpuk di sini. Nah, dari sini dia akan terus turun ke sini. Jadi impact terhadap si cut ini memang betul, itu akan lebih berkurang. Karena dia tidak seperti si DMRZ ini, dia turun sepanjang 60 meter. Langsung ke cutnya dari atas, langsung ke atas, langsung ke bawah. Ini area loadingnya, loading point LP disebut loading point. Kalau di GBC dia turun, dia ke surface level dulu,
nanti di sini dia numpuk mak. Seiring berjalannya waktu dia akan mengelunding sendiri ke sini mak itu. Di sini karena masih ada mak, jadi mengelunding langsung ke sini. Jadi impact-nya sudah berkurang di sini, kemudian ini turun ke sini. Jadi zigzag yang disebut itu kurang lebih seperti ini Bang Daus. Untuk ore aksesnya. Kira-kira jelas Bang Daus? Oke, kalau ini Bang Dani kok bisa berbeda ya antara DMLZ dan DOZ ya? Ya, betul. Itu ya faktor apa itu yang membedakannya? Ya, jadi kalau DMLZ sama DOZ ini dia area seismik ya kita sebut ya. Mungkin seismik itu yang saya bilang tadi, jadi pergerakan dari suatu batuan yang mengimpact ke area development. Jadi di situ terekam oleh alat seismograf seperti itu. Untuk DMLZ sama DOS ini mereka itu levelnya sudah lebih jauh di dalam daripada yang GBC. GBC ini kenapa disebut GBC ini singkatan dari Grassberg Block Caving kan? Jadi di atas GBC ini ada Grassberg open pit yang terbuka. Jadi di situ impact tetap ada seismik, cuman dia berkurang karena atasnya sudah terbuka. Jadi ketebalan tubuh biji itu lebih yang ditanggung oleh si underground ini lebih kecil daripada si DMLZ sama DOS. Sedangkan saya bilang yang DMLZ tadi di atas DMLZ ada DOS, di atas DOS itu ada IOZ yang sudah tutup, di atas IOZ itu ada GBT. Itu sudah berlapis-lapis Bang. Jadi itulah, jadi mereka kalau semakin banyak membuat level di daerah Orpas itu, takutnya maka terjadinya ambruk. Seperti itu. Tapi dengan kekuatan steel, yang saya bilang tadi, dengan kekuatan steel, itu akan mengakomodir 60 meter yang jatuh itu akan mengakomodir. Sedangkan Grassberg saja yang saya tunjukin di slide pertama tadi itu, ini 600 meter ini jatuh, jatuh. Loading point-nya ada di bawah sini. 600 meter itu jatuh. Tahun kemarin mungkin ada teman yang pernah baca kalau ada tempat yang meninggal di Freeport karena dia terbawa oleh mak. Di sinilah dia di Orpas 6 sekarang sudah tutup karena kemarin dia ada hangat. Dia ya bukan iseng sih, tapi dia ingin inspeksi ke bawah. Dia mengganggu. Jadi kayak mak ini kalau dia hangat, kalau nanggung istilahnya bukan ahlinya, jangan diganggu. Kayak kita mau ngambil mengganggu lebah lah gitu, sarang lebah. Nah, kalau bukan ahlinya jangan diganggu aja, nanti dikejar begitu. Mereka sempat ngeblow pakai air di sini. Akhirnya mak jatuh 4 orang di sini. 2 orang meninggal, 2 selamat. Alhamdulillah yang 2 selamat walaupun di dalam tubuhnya itu sudah sedikit ya kotor lah kita bilang karena lumpur kan yang masuk ke dalamnya. 2 orang meninggal. Akhirnya sekarang kita sudah tutup. Makanya di sini 1 produksi saja kita sedang pakai. Itu hanya di Orpas 9 saja. Yang lainnya sudah tutup semua. Oke. Jadi begitu Bang. Sudah jelas Bang Daud? Sudah Bang Komeng. Oke. Terima kasih Bang Dani atas jawabannya Bang. Ada ini pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin Bang Mawin kayaknya tunggu jawabannya nih. Ya. Ini kita forum umum dulu. Oke Bang, kayaknya kalau masalah kalau masalah blasting sih, saya pernah bukan hampir sih, saya punya cita-cita di bagian itu juga. Karena saya KPTA di bagian itu, tapi rezekinya berbeda. Cuman
detailnya saya nggak bisa menjelaskan untuk apa ya tadi ya, mengenai kegiatan blasting di underground. Cuman secara umumnya kalau tunnel crew, karena saya bukan orang tunnel crew, saya orang vertikal. Pertama saya menjelaskan kalau saya di vertikal, saya tadi ada pattern peledakan, ada pattern yang ini, ada cut hole, ada perimeternya, terus ada bagian tekanannya segala macam. Kita di sini pakai nonel bang. Biasanya kita pakai nonel dari 0 sampai 15. Oh, ini ya apa long period ya, Bang? Ya, betul. Long period. Terus karena di sini tidak ada bahan peledak yang kita gunakan, Bang. Agen peledaknya tidak ada, cuman kita pakai perimeter aja, Bang. Primer bagian primer aja. Jadi nonel sama Magnapex saja, Magnapex 32. Oh, ya produk Orica itu ya? Betul, produk Orica, karena di Freeport ini pakai produknya Orica. Kemudian untuk itu sekilas untuk apa namanya, untuk vertical developmentnya kita pakai Magnapex ya, karena ini lubang lurus. Kalau kita pakai cairan kayak emulsion, otomatis dia akan jatuh lagi. Jadi kita pakai primer saja, pakai primer. Cuman di situ ada beberapa dodol ya kita sebut ya biasanya ya, Bangnya. Iya, betul. Nah, ada beberapa dodol di situ yang kita taruh, kita ikat dia, kemudian kita tusuk-tusuk sampai dia nyangkut. Yang penting atasnya sudah bisa udah terpenuhi bagian atasnya. Kemudian kita tusuk, dia nyangkut. Setelah itu kita blasting. Ya itu yang diharapkan itu ya, yang penting dia terbentuk bulat saja, tidak mengharapkan dari fragmentasi segala macam. Oh iya. Tapi kalau di Bang Dani izin dipotong. Kalau misalnya dari underground kan, kalau saya kan selama ini di coal mining ya. Kalau di underground ini, apakah ketika overbreak atau backbreak itu jadi masalah besar nggak buat khususnya buat nanti penentuan ground supportingnya bakal jadi masalah atau seperti apa Pak Dani treatmentnya? Oh, betul. Pada dasarnya kalau hasil peledakan kita udah nggak sempurna ya Bangnya, kita tahu sendiri, entah itu dia overbreak atau tight yang biasa kita sebut di sana ya, break kayak gitu kan, itu sudah tidak hasil yang memuaskan ya Bangnya untuk klien kita. Jadi pada dasarnya semuanya ditargetkan untuk mencapai target. Biasanya sih kita lebih ke arah, kalau untuk vertikal sih lebih ke arah oper sih, tapi opernya jangan berlebihan Bang. Kayak gitu. Karena contoh kayak gini, kita butuh ventilasi. Teman-teman juga sudah belajar ventilasi. Diameternya sekian, panjang sekian. Berarti kita sudah bisa menghitung dari berapa udara yang akan tersupport ke area itu. Karena res ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk or akses, tapi digunakan untuk ventilasi juga. Nah, kalau diameternya sudah lebih kecil, itu udara yang tersuplai ke area tersebut akan berkurang ya. Begitu Bang Boy. Oh ya, itu kalau scaling itu kayak gimana Bang Dani ya? Scaling. Ya, scaling. Jadi scaling itu jadi batuan, misalnya kita selesai blasting. Kita selesai blasting masuk. Di situ ada batuan, itu lebih ke apa ya? Lebih pemahaman area aja. Oh, ini batuan kayaknya butuh jatuh. Akhirnya kita scaling saja supaya dia jatuh. Jangan sampai kita pasang ground support tapi dia jatuh begitu. Jadi dia tidak, ground support itu tidak apa ya, pada posisinya. Dia tidak tertancap pada batuan yang sulit atau masif seperti itu. Jadi perlu dilakukannya scaling. Scaling di underground itu perlu memang. Itu jadi kita masuk sebelum ground support itu kita scaling dulu. Kalau Alimak itu ada scaling barnya, ada scaling bar. Kalau Jambo sih mereka
scalingnya pakai boomnya langsung ditusuk tek, otomatis batu-batu yang setidaknya tadi menggantung tapi ada kekuatan sedikit untuk menahan, dia akan jatuh karena getaran itu, vibrasi. Jadi itu Bang Win. Oke, siap. Mungkin Bang Jerry bisa bantu rasa penasaran saya, Bang Jerry. Bener, ini saya stop dulu. Ini kan udah jam 9 nih. Saya balikin ke panitia. Bagaimana ini panitia enaknya? Malam minggu nih. Mending share ilmu. Gini aja deh. Kalau untuk acara resminya kita tutup dulu gitu kan, tapi ini roomnya jangan di close dulu. Yang mau ikut sharing silahkan ikut lagi, atau yang udah mau ibaratnya ada jadwal lain silahkan meninggalkan gitu. Gimana kalau gitu? Nah, ya boleh Bang, gitu aja Bang. Ya udah. Kalau gitu ini saya tutup dulu ya. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk sesi mining sharing class yang ke-13 ini. Maafkan apabila saya dan Bang Wardani banyak salah-salah kata. Satu pesan saya untuk kalian gitu kan ya. Ini pesan pribadi saya lah ya buat teman-teman sekalian yang masih kuliah. Kita juga dari beberapa senior di sini, mungkin ada yang lebih senior lagi tuh seperti Bang Murdi gitu kan. Menurut saya itu kunci dari kelancaran kerja itu komunikasi. Jadi yang sekarang masih belum berani ngomong, belum berani menyampaikan pendapat gitu kan ya, itu dilatih lagi ya cara komunikasi ke orang secara umum lah ya. Soalnya kalau udah di dunia kerja tuh ada yang kita hadapin itu orang lebih tua, jauh lebih muda gitu kan. Jadi kalau kalian udah pintar komunikasinya, semua itu bisa disampaikan gitu aja. Itu aja pesan dari saya buat teman-teman sekalian. Saya tutup ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita ada waktu untuk berjumpa lagi lah gitu. Oke, bagi yang masih mau ikut sharing lagi silakan tetap. Kalau ada yang sudah ada jadwal silakan untuk live gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.